Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumih wa bikum al muslimina fid dharain amin ila an qala wa minha al ikhlas. Jadi kitab ini menjelaskan tentang 9 wasiat yang itu menjadi kunci untuk keselamatan dan keberhasilan hidup kita selama di dunia. Ya, kemarin ada tawakal, sebelumnya ada mempelajari ilmu-ilmu yang difardukan di dalam agama, menjaga sunnah, menjaga adab dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan ini beliau menjelaskan di antara wasiat, di antara pesan yang harus ada dalam diri kita adalah ikhlas. Adalah apa? Ikhlas. Dan beliau menyebut bahwa ini adalah termasuk satu amal terbesar dari amal hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di share linknya. Kita harus membiasakan memahami apa-apa itu, apapun ucapan atau satu istilah yang diperdengarkan, maka kita mesti memahaminya dengan sebaik-baiknya. Karena semua tindakan yang salah itu bermula dari pemikiran dan pemahaman yang salah. Nah, termasuk ikhlas ini. Ikhlas ini sering diartikan yang kurang tepat gitu. Sehingga akhirnya kalau kita punya teman, kita punya bisnis gitu, ikhlasin aja ya bro. Lah, bisnis kok ikhlas? Bisnis itu akad, bisnis itu transaksi itu ada barang, ada uang. Kan kadang gitu, ini orang dagangnya nggak ikhlas lah. Ikhlas ini babnya bab hati, ikhlas ini bukan bab fisik. Nah, harus dipahami ini. Ya. Sehingga nggak boleh juga tuh, kadang-kadang kan ada ya, sekolah tuh mahal gitu, itu pemiliknya cinta dunia. Apa hubungannya? Nanti kalau ditanya dunia itu apa, bingung lagi. Maka dibiasakan ngedengar istilah apa-apa itu yang detail memahaminya. Kalau enggak nanti muncul sikap-sikap yang salah. Ya ternyata ikhlas. Saya tadi dibilang ikhlas ini adalah amal hati. Jangankan kita, nanti ada hadisnya, bahkan para malaikat, bahkan Jibril sekalipun nggak tahu tentang apa yang ada di hati manusia. Sehingga kata Allah, al-ikhlas sirrun min asrari. Ikhlas itu adalah rahasia di antara rahasia-rahasiaku dengan hamba. Ini nggak ada orang tahu tuh siapa yang ikhlas, siapa yang nggak ikhlas. Tandanya ada. Tapi kita memvonis, kita mengklaim, nggak bisa. Ya, ingat nih, ikhlas itu amal hati.
bukan apa? Bukan amal fisik. Sehingga kalau kita ngelihat contoh nih, ya, kan kadang-kadang sebagian apa? Orang itu ada ustadz ngajar seumpama dikasih amplop, wah ustadz itu nggak ikhlas. Nerima amplop nggak nerima amplop itu bukan ukuran ikhlas. Beneran ini. Nerima duit nggak nerima itu bukan ukuran ikhlas. Tinggal dilihat aja nanti, ya. Kira-kira pas dikasih amplop ngajarnya semangat nggak? Kalau semangat berapi-api pas nggak dikasih amplop, mungkin. Tapi juga nggak boleh kita pastikan. Karena mohon maaf, ngajar itu juga bagian dari akad dan transaksi. Ini namanya akad ijarah. Ini namanya akad sewa. Sewa apa? Sewa jasa. Ya nggak ubahnya lah kita ke dokter. Pak dokter yang ikhlas lah. Dokter yang nggak ikhlas bukan. Makanya ini penting saya sampaikan. Agar kita tuh jangan mencampur aduk sesuatu yang kita sendiri sebenarnya nggak paham. Akhirnya nanti tatanan agama, tatanan beragama, tatanan orang beragama tuh jadi berantakan gitu. Jadi orang luar agama tuh ngeliat agama, kok agama jadi gitu ya. Nggak usah ikhlas lah, ini ikhlas perlu sesuatu. Sekarang saya tanya aja deh, kita semua merenung ya. Dalam hadis itu disebut hubbud dunya ra'su kulli khoti'ah. Cinta dunia itu adalah pangkal segala kesalahan. Sekarang sebelum arti cinta, sebelum pangkal, coba kita artiin dulu. Dunia itu apa dunia? Pak Dudi, apa dunia itu? Kita kan kalau udah ngomongin duit tuh sensitif gitu. Akhirnya duit kita diambilin semua tuh sama Yahudi, sama Nasrani, sama Cina. Urusan umroh kita yang ngurus Cina. Urusan kain kafan kita itu sampai kita mati yang ngurus Cina. Coba aja mau main partai besar di kafan dan di perlengkapan mayat. Nggak bisa kita. Karena udah dikunci mati sama Cina. Dan mereka menikmati itu. Ya. Ini beneran ini penting ini. Ini disebut oleh para ulama dalam ilmu mantek bahwa semua kesalahan bersikap itu adalah dari kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir itu dimulai dari tidak memahami suatu kata dengan definisi yang benar. Sekarang apa coba dunia? Mangjar apa dunia? Dunia syekh gitu kan. Makhluk syekh, makhluk. Sakit makhluk. Pas sudah sakit baru nangis. Iya, sakit itu juga makhluk nggak enak kan gitu. Sehat itu makhluk, semua juga makhluk. Dunia apa? Itu dunia syekh gitu. Ya. Kirain kita nggak punya uang, kita ngutang nggak bayar, gimana sih? Ya kalau nggak mau, kalau dunia itu kita artiin uang gitu. Ya udah, jangan ada uang di kantong kita. Ya, kira-kira apa dunia itu? Apa? Ladang amal. Nah, saya dulu tuh baca di sebuah kitab, dunia itu adalah kullu ma yusghiluka anillah. Apa saja yang membuat kamu sibuk, lalai jauh dari Allah. Tapi ternyata makna itu juga kurang apa ya? Kurang spesifik gitu. Kemarin saya ngobrol sama Ustaz Abu Syauki habis kajian Ahad. Saya bilang sama beliau gitu, Ustaz, saya baru paham. Orang miskin tuh karena pikirannya, Ustaz ya. Kaya tuh karena pikirannya. Itulah Ustaz Iqbal saya bilang dulu. Kesuksesan tuh 95% di dalam. 5% di luar. Kalau bahasanya orang training apa? Ada pikiran bawah sadar tuh 90%. Yang di atas itu cuma 10%. Jadi yang menentukan tuh di dalam gitu. Maka saya tanya sama beliau, Ustadz ngertiin dunia itu apa? Ustadz, gampang aja dunia itu Ustadz, kata beliau. Dunia itu apa saja yang mencelakakan kita. Dunia dan akhirat. Itu dunia. Contoh, Pak Iwan punya 3 cabang ya, tahu. Itu dunia bukan? Bukan.
Dilihat, gara-gara dunia itu akhirnya nggak sholat, gara-gara tadi dagang tuh nggak sholat, kemudian punya duit banyak, tahu-tahu punya cewek simpenan di luar, seumpama. Tadinya khuruj jadi nggak khuruj, seumpama. Tadinya ikut pengajian karena sibuk nggak ikut pengajian. Tadinya nggak sombong jadi sombong, itu jadi dunia. Lah, tapi kita punya 3 cabang pabrik tahu. Tadinya nggak pernah sedekah jadi sedekah. Tadinya khurut ngarep orang, sekarang bayar sendiri, bahkan bisa ngeberangkatin orang. Dulu nggak pernah silaturahim sama keluarga karena nggak pernah ada duit, nggak punya ada duit. Sekarang tiap bulan silaturahim ke orang tua, silaturahim ke keluarga besar, punya anak yatim, peduli sama tetangga, lingkungan. Ini dunia bukan? Makanya bahaya ini kalau diartikan dunia itu langsung duit. Dunia itu dagang, dunia itu bisnis. Aduh. Akhirnya semua kekuatan umat Islam direbut sama non-muslim. Dan saya punya kepahaman, semua pos yang ditinggalin sama muslimin diambil oleh fasikin, munafikin, kafirin. Sekarang saya tanya, jadi pemerintah itu dunia bukan? Jadi presiden, lagi-lagi itu ngejauhin nggak, mencelakakan nggak? Kalau jadi presiden korupsi, nah itu dunia. Karena kalau kita bilang jadi presidennya itu dunia, sekarang saya tanya, presiden pertama siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu presiden tuh, presiden sedunia bahkan. Kalau jadi raja itu dunia, maka Nabi Sulaiman itu dunia. Tapi kenapa diridhoi? Kalau jadi pejabat itu, jadi pemerintah, jadi presiden itu dunia, maka Sayyidina Abu Bakar tidak memimpin negara. Saya dipahami ya? Jadi agama ini, Masya Allah, ringan, memahami ini ringan. Cuman itu tadi, kita perlu duduk, kita perlu diskusi, kita perlu mendengar, kita perlu merenung, memahami. Kalau enggak ntar, makin kita kenal agama, kita jadi nggak normal gitu. Dagang, sehari dagang, libur 2 bulan, ya ditinggalin orang atau punya anak, ya, nggak kita sekolahin, subhanallah. Atau sekolahin kita pilih yang gratis, ya namanya gratis, ya silakan terima aja apa adanya. Kan di dunia ini kan begitu kan, ada duit, ada kualitas kan gitu. Mau punya Alphard ya 1M tuh. Ini kita pengen anak kita pendidikannya bagus, nyari yang gratis, nyari yang murah, itu nggak nyambung. Pas giliran ada yang mahal, dia bilang cinta dunia. Jadi kita ngelurusin ini gimana coba? Nah ini kita perlu pahami. Ya, kita perlu paham. Ya, sehingga nanti kita hidup tuh nyantai gitu. Punya dagang ya dagang, dan nggak perlu malu itu. Punya dakwah ya serius. Waktunya dengan anak dan istri ya. Jadi ayah yang baik, dengan istri jadi suami yang baik. Nah itu kan yang dicontohin Nabi Muhammad SAW. Gitu ya, jadi ya dunia itu tadi seperti pedang bermata dua, tinggal diarahin ini kemana. Mohon maaf nih, mohon maaf banget. Kalau saya ada di sini, saya punya tujuan lain gitu. Sumpama saya nanti ke depan itu saya mau sesatin bapak-bapak, sumpama gitu ya. Atau kita ngelakuin amal kebaikan apapun lah, tapi niatnya itu jauh dari niat-niat yang diridhoi Allah, bisa jadi itu aktivitas agama kita jadi dunia, dan itu disebut. Saya lupa ini hadis atau ucapan ulama yang disebut, berapa banyak kamin amalin yatasawwar min a'malid dunia. Berapa banyak suatu amal itu bentuknya kayak bentuk dunia. Watasiru, dan amal itu menjadi min a'malil akhirah bihusnin niyah. Tapi karena niatnya baik, maka dia menjadi apa? Menjadi amal akhirat. Jadi udah nggak dunia lagi tuh tadi itu.
kelihatannya dagang tapi hatinya di masjid. Ya Allah, kalau udah cukup nafkah buat anak, buat istri di rumah, udah cukup buat sekolahnya, ya Allah, nggak mau nih dagang sampai malam. Pengen tuh dengar kajian Pak Ustadz. Nggak mau sebenarnya gini, sampai nisab itu huruf ini nggak full daftari. Nggak pengen ya Allah, pengennya full. Tapi ya Allah, karena ini kewajibanmu ya Allah. Tapi karena anak-anak dan istri itu bertumpu kehidupannya dengan saya ya Allah, maka saya di sini. Itu jadi akhirat tuh. Dan berapa banyak amal kelihatannya akhirat jadi amal dunia karena buruknya niat. Ya, karena buruknya niat. Kenapa huruf? Debt kolektor datang aja seumpama. Wah, jantungan orang di rumah. Apalagi? Kenapa sholat? Nah, biar dikira orang soleh nanti udah lama gitu, ntar mau minjem sama orang di masjid, atau hilang seumpama. Yuk kita berpikir cerdas bahwa segala sesuatu tuh di ujungnya. Segala sesuatu tuh nilainya di dalam, bukan di luar. Ya, maka orang sekelas siapa? Uwais Al-Qarani yang nggak sempat ketemu Nabi Muhammad SAW, tapi hatinya pengen demi berkhidmat kepada ibunya yang nggak bisa ditinggal kemana-mana. Maka walaupun fisiknya nggak sampai, niatnya sampai, masya Allah. Sayyidina Umar dipesenin, Umar nanti kamu suatu saat akan ketemu seorang namanya Uwais Al-Qarni, mintalah doa, mintalah ampunan kepada Allah melalui orang itu. Suruh dia istighfar buat kamu, coba itu. Maka bapak-bapak sekalian, kalau kita selalu melihat fisik, tidak melihat isi dalam, nanti kita tertipu dalam agama ini. Termasuk kita tertipu dalam melihat orang lain. Jadi kita suzon aja sama orang. Beneran ini. Kita jadi salah paham tentang agama, kita jadi salah paham tentang orang lain dalam beragama. Maka tadi pagi saya ngaji hikam, kalau orang tuh bener-bener kenal sama Allah, maka hidupnya ini nggak ada gelisahnya, hidupnya ini nggak ada ganggu orangnya, hidupnya ini sama siapa aja tuh enak. Karena hakikatnya dia sedang bermuamalah dengan Allah, dengan segala macam orang, segala macam kejadian yang dia hadapi. Tapi kalau yang dipahami agama itu cuman sholat, agama itu cuman zikir, agama itu cuman dakwah, wes nanti lihat orang dagang kita nggak suka, gitu. Ngelihat ahli maksiat kita menjudge dan lain sebagainya. Maka ini kajian kita sangat penting. Makanya bapak-bapak apapun contoh termasuk zuhud itu termasuk apa? Zuhud. Ya. The Kiai sumpama mobilnya Alphard gitu. Istrinya 4, anaknya banyak, rumahnya mewah. Kiai ini nggak zuhud, sebentar dulu. Zuhud itu apa? Nah gitu dulu, biasain. Biar kita nggak kualat gitu. Satu. Yang kedua kali biar kita tuh temennya banyak gitu. Oh kita ini banyak nyalain orang, nanti temennya hilang gitu. Gitu ya. Karena yang lebih punya banyak harta melebihi siapa? Kiai yang kaya itu Nabi Sulaiman, Sayyidina Utsman, dan raja-raja Islam di zaman dulu. Gitu ya. Nah, kita belajar itu. Zuhud itu apa arti zuhud? Nah, kita datang sama ulama, kita tanya, gimana sih zuhud? Lagi-lagi coba apa kata para ulama? Az-zuhdu ma fil qalbi la ma fil yadi. Zuhud itu adalah apa yang di hati bukan yang di tangan. Gitu ya. Ini nggak usah lah jauh-jauh pakai pinjem perkataannya ulama. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita pinjem perkataannya atau mentalitasnya orang kaya aja. Kita kira-kira ya, Kang John, pagi gitu,
Kita pengen sarapan yang enak gitu. Pengen sarapan yang enak. Tapi kadang-kadang kita tahan tuh sarapan yang enak, bener gak? Sayang duit apa? Sayang duit. Kalau saya numpang makan aja di masjid kayaknya lumayan nih duit. Bener gak? Ada orang itu dia pengen gitu di los. Bahkan ada orang di warung makan. Dia nggak sayang sama duit nih. Kira-kira yang zuhud yang mana coba? Hah? Kira-kira yang zuhud yang mana? Yang los aja ngeluarin duit. Mau makan enak ya makan, mau bayarin orang ya bayar. Kita kelihatannya nggak ngeluarin duit, kelihatannya sederhana, padahal sayang sama duit. Itu namanya bukan zuhud. Dan ini beneran ini. Jadi apa ya? Intinya nggak sederhana lah, intinya nggak sederhana. Tapi lagi-lagi dia di dalam. Dan itu nanti kelihatan dengan sikap. Maka nanti orang yang zuhud itu Allah seneng nggak? Seneng. Kalau orang zuhud, orang seneng nggak? Kira-kira kalau kita pelit, Allah seneng nggak? Kita sayang nih sama duit, orang seneng nggak? Allah seneng nggak? Jadi yang benar yang zuhud itu yang royal apa yang pelit? Ayo, kan? Nah nanti di antara fadilahnya zuhud nggak cinta dunia, dunia datang nggak? Datang. Dalam hadis itu atat hud dunya wahya raghimah, dunia datang dalam keadaan hina. Nggak dipanggil, dia datang sendiri. Bahkan ditolak-tolak dia datang sendiri. Pertanyaannya, kalau kita sudah merasa zuhud, susah nggak duit datang ke kita? Masya Allah, sekarang saya lagi merenungi benda-benda itu, Pak. Agar agama ini real gitu. Dia punya efek dalam kehidupan kita. Sehingga kita ngomong agama tuh enak gitu. Sehingga keluarga, sehingga masyarakat nerima orang agama tuh plong gitu. Karena agamanya tuh natural. Agamanya tuh alami. Agamanya tuh sesuai fitrah gitu. Ayo pertanyaannya, duit kita udah mudah apa belum? Kalau belum, jangan-jangan kita masih cinta dunia. Itu. Nah ini ternyata orang yang mudah begininya itu kalau dalam dunia motivasi atau dunia mentalitas itu disebut sebagai mental kaya. Saya pikir mental kaya ini apa? Zuhud. Apa? Zuhud. Nah kita yang mentalnya tidak kaya, nah itu kita sedang cinta dunia. Tadi tuh contoh lah, kita mau sebentar doang di Indomaret, bener nggak? Sayang 2.000, minggir ya. Bener nggak? Tinggal parkir di Indomaret, gitu kan? Apa-apanya dihitung, apanya perhitungan gitu. Itu zuhud apa enggak? Itu cinta dunia tuh. Sementara kita ngomentarin orang yang pakai Alphard, kita ngomentarin orang-orang kaya tuh mereka cinta dunia. Maka saya bilang sama Ustaz Abu Syauqi, orang yang mentalnya tidak kaya nggak akan pernah ketemu dengan orang mental kaya itu. Orang yang alim dengan yang tidak alim, kalau kita masih bergontok-gontok kan nggak akan ketemu karena beda isi kepalanya. Nah terkadang yang menyalahkan dan tidak paham justru yang paling vokal, yang paling lantang. Maka kita harus hati-hati, hidupnya harus hati-hati. Dari mana itu hati-hati? Tadi itu setiap kita ngomong apa-apa, coba kita tanya diri kita, kita udah benar-benar paham belum? Kalau belum benar-benar paham, pahami. Jangan belum paham terus udah nunjuk orang gitu, itu orang akhirnya nanti kita dibuat bingung sendiri. Nah itu cirinya tuh tadi. Kalau emang kita benar-benar zuhud, dunia itu gampang, asik. Dan cirinya itu, ngeluarin duit itu nyantai aja gitu. Dan itu mental kaya. Maka saya baca buku kemarin, gimana agar kita kaya, Pak. Pagi sarapanlah yang enak. Saya jujur aja tuh, kadang-kadang mau beli apa gitu. Sayang los aja udah ceng. Apalagi kerjaan orang kaya tuh, siang-siang makan yang enak.
Yang ketiga apa? Suruh pindah tempat ngopi. Lihat orang-orang kaya tuh. Bener nggak? Ngopinya di Starbucks, ngopinya di apa? Itu bagi kita yang nggak paham, ini orang ngopi aja sampai segitu, padahal bukan itu. Itulah cara dia tidak cinta dunia, itu uang lu diaur-auranya. Dan uang yang banyak dikeluarin untuk apapun ya, untuk apapun. Kecuali untuk yang haram. Selagi itu mubah, dia balik lagi. Coba aja deh, makanya kita lihat siapa orang dermawan yang nggak kaya, nggak ada. Karena cara mancing rezeki itu dengan rezeki yang sama, Pak. Siapa yang murah senyum, pasti di mana-mana orang senyum sama dia. Siapa yang peduli sama orang, itu rezeki kan, kita dipeduliin orang. Disenyumin orang juga rezeki. Maka nanti orang banyak peduli sama dia. Siapa yang cuek sama orang, ya dia nggak dapat rezeki, diperhatiin orang. Siapa yang banyak khidmat sama orang, dia dikhidmat. Siapa yang hormat sama orang, dia dihormat. Maka ada rezeki namanya apa? Uang. Ada rezeki namanya apa? Uang. Nah, sekarang saya tanya lagi. Udah sekarang kajian itu aja lah ya. Kita belajar apa? Nah, belajar terminologi, belajar istilah-istilah. Kadang-kadang ngaji itu dipersiapin apa, tapi Allah tuh kadang-kadang menjuruskan itu. Semoga kajian ini penting. Dan kita lagi perlu itu gitu. Kenapa sih kok hidup saya makin ruwet ya? Semua orang salah. Saya begini juga nggak salah. Kembali. Tadi kan kita lagi bicara terminologi, bicara istilah kan. Sekarang saya mau tanya sama Bapak. Apa itu rezeki? Pak Ustadz ini banyak nanya. Nanti kalau kita paham ini Pak, kita susah nggak bersyukur itu. Bener, agama ini simpel banget, simpel gitu. Kalau dipahami dengan baik ya, agama itu simpel banget. Sekarang kita mau syukur susah nggak? Susah. Susah nggak kita bilang rezeki saya banyak? Susah. Rezeki saya seret. Rezeki saya sempit. Ayo, apa itu rezeki? Mangjan lagi lah. Mesti dipahami. Benar ini. Dan harus kita tanamin betul dalam hati. Rezeki itu apa aja fasilitas yang Allah kasih sama kita, baik yang nempel di tubuh atau di luar tubuh kita. Itu rezeki itu. Sekarang seharian ini deh. Pernah nggak kita ngucap alhamdulillah napas itu lancar gitu? Karena lupa gitu, duit aja, rezeki itu duit aja. Akhirnya otaknya ruwet. Kalau udah ngeluh, kalau udah nggak bersyukur, kata Allah apa? Inna adzabi lasyadid. Adabku pedih loh. Hidup tuh jadi nggak enak Pak, kalau nggak bersyukur itu. Kenapa? Karena taunya rezeki itu duit. Padahal ini ya Allah keluar masuk. Berapa setabung? 7 juta ya? Kemarin tuh waktu Covid. Coba itu, udah berapa tabung nih hari ini nih? Nih, jantung nih nggak disuruh mompa dia. Dakduk. Rambut masih tumbuh, Mang John. Apa kita umur muda gini rambut nggak tumbuh Allah. Pak Ustadz udah botak aja ya Allah. Bener ya? Gigi nggak lepas nih. Lihat orang-orang kena gula, gigi lepas baru kerasa. Yuk kita pelajari agama lebih simpel gitu. Pahami rezeki itu apa, dunia itu apa, zuhud itu apa, ikhlas itu apa. Sehingga kita nggak buru-buru nyalain orang. Sehingga agama ini menjadi perubahan hidup kita. Sehingga perintah agama itu jadi ringan gitu. Tadi kan, la in syakartum lazim, kalau syukur ditambah. Dan beneran itu. Orang itu kalau syukur terus gitu, kalau ingat rezeki Allah banyak tuh asli. Hidup tuh enak gitu. Dan beneran rezeki itu datang dari mana aja emang. Tapi kalau kita udah mulai sumpek karena mikir duit, mikir utang, udah. Tahu anak jatuh lah, tahu tengah-tengah punya utang, duit udah tinggal dikit-dikit, anak sakit lah. Apalagi motor kecelakaan lah, tahu mogok di jalan lah, tahu kena tilang lah, bener nggak? Kata Allah, inna adzabi lasyadid.
Nah pikiran kita ruwet gitu. Kata Allah apa? Aku siksa loh, dan siksa aku pedih. Itu siksa tuh, lagi nggak punya duit, anak sakit, dirawat, aduh, BPJS nggak ada sumpama. Tengah-tengah rumah istri tahu-tahu ngelakuin yang enggak, aduh. Dari mana tuh? Dari nggak syukur. Nggak syukur dari mana Pak? Nggak paham makna rezeki. Coba. Maka saya setelah tahu ilmu itu, ya Allah, saya juga baru-baru ini menyadari gitu. Kan rumah saya, bukan rumah saya ya, rumah sewa yang sebentar lagi insya Allah jadi milik saya. Gitu dulu Pak, ngomong dulu yang doa, kan omongan tuh kan doa. Baru kemarin tuh saya berdiri di luar bangun tidur tuh karena guru saya bilang, coba bangun tidur tuh jangan mikir yang lain-lain lo, coba bersyukur dulu. Dan siapa yang ngajarin bangun tidur bersyukur Pak? Nabi Muhammad SAW. Apa ucapan kita bangun tidur? Alhamdulillah. Kita pikir bisnis, kita pikir ruwet. Kita pikirin orang yang nyakitin kita kemarin, kita mikirin orang yang suruh bersyukur. Kenapa? Biar hari itu tuh plong gitu. Biar hari itu tuh penuh keberuntungan. Saya nyukurin apa Pak Ustadz? Rumah aja masih nyewa lah. Tuh di Gaza nggak punya rumah. Nyukurin apa Pak Ustadz? Itu masih ada sekarung beras, itu minuman air putih, air mineral masih ada. Lagi rame ya sekarang, orang 27 tahun ya, udah kayak, udah tinggal apa tuh, tinggal tulang doang di Gaza dan wafat. Yuk masa kita hidup di Indonesia, hidup di Sindang-Laya, hidup di Bandung, nggak bisa bersyukur. Masih bisa jalan ke masjid, masih bisa ngeliat, masih bisa denger, ya. Masih punya istri, masih punya anak, yuk kan katanya gitu. Kalau kamu sedang mengeluh pekerjaan ini terlalu berat, di luar tuh puluhan ribu orang nyari kerjaan loh, yang sedang kamu keluhkan hari ini. Coba kita yang ngeluh punya istri, itu loh, banyak orang sekarang jomblo takut pengen punya istri. Kita punya istri, gak kita jagain, gak kita amanin. Sama anak, dasar nakal, bungang. Itu untuk bayi tabung sampai jadi anak itu miliaran itu. Saya punya teman itu baru nyimpen benihnya doang, itu dibayar berapa? Sampai 500 juta. Dan itu sakit itu diambilnya tuh, pokoknya kita punya anak kita gamparin gitu. Kayak di TikTok itu ada yang diinjek-injek anak. Kalau mau dibeli berapa ini anak? Akhirnya ruwet nggak Pak hidup kita Pak? Ruwet. Kenapa nggak syukur? Dari mana nggak syukur? Nggak paham mana rezeki. Akhirnya adzabila syadid, hidup kita ruwet. Udah kayak diazab tiap waktu. Ya, makanya duit tuh dia datang sendiri, tenang aja. Kalau kita sudah mensyukuri nikmat yang lain, dia datang, asli. Nah saya beli buku-buku tentang pemikiran tuh, sehingga Masya Allah, saya baca Quran jadi lebih enak. 5 buku 3 juta. Jadi ilmu-ilmu mahal emang mahal Pak. Jadi jangan kita bilang tuh orang buat trading, itu kayanya karena bikin trading. Apa tuh ilmu pemikiran biar kaya? Bukan. Kita tuh kadang-kadang suka sinis sama orang itu. Padahal selama ini doa tuh, ya Allah pengen gimana sih caranya kaya. Giliran ada orang ngabarin tentang sebuah buku, tentang sebuah training, tentang kajian. Apa itu? Padahal itu doa dia. Gitu ya. Nah, kita nih sering nolak rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk mungkin bapak-bapak sekalian, terakhir nih ya, termasuk mungkin duduknya bapak-bapak di sini sekalian, itu karena doa dan harapan keinginan bapak. Walaupun saya mohon maaf, saya nggak ada niat nyindir, saya nggak niat, enggak, ini mas saya murni nyampein ilmu. Mungkin kadang-kadang bapak-bapak ada yang kerasa gitu, Ustadz kok ngomongnya gitu-gitu amat. Jangan-jangan memang bapak doa, ya Allah pengen ngaji agama yang lebih enak. Ternyata pengen hidup ini berubah gitu.
Kadang-kadang kan berubah kan caranya pahit, Pak. Untuk orang tobat tuh kan kadang-kadang semuanya perlu diambil dulu. Nah, gitu. Jadi kita harus ingat deh harapan kita, doa kita apa gitu. Jangan-jangan kita duduk di sini pun bagian dari harapan dan doa kita. Yang kadang-kadang doa itu Allah kabulkan, permintaan kita Allah kabulkan, kadang-kadang nggak sesuai dengan nafsu kita. Bisa dipahami ya? Jadi ya kalau ada di kajian ini yang kita kerasa gitu. Oh, ini cara Allah merubah saya. Jangan habis ini Ustaz kok ngomong gitu-gitu banget ya. Gitu. Artinya kita itu lagi-lagi kan. Nah, Bapak bisa dengerin ini, bisa dengerin saya ngomong. Ini rezeki bukan, Pak? Disyukuri apa dikeluhkan? Disyukuri. Alhamdulillah. Jarang-jarang nih kajian rada nampar-nampar dikit gitu. Disyukuri, Pak. Ini bahasanya non muslim, Pak. Namanya Bill Gates. Bill Gates itu yang punya Microsoft ya? Punya Microsoft ya? Apa bahasa dia? Nikmatilah semua hidangan yang dihidangkan. Kita kan suka pilih-pilih, Pak. Kadang-kadang ada orang ceramah, nyakitin aja. Kita, Lalu kadang-kadang Allah lagi ngasih pelajaran ke kita. Kamu beda aja sama dia, Pak. Dikit doang, nggak terlalu kasar, cuman sama. Suka nyubit-nyubit orang ya, mama. Kadang-kadang kita fokus ke orang, padahal Allah ngasih itu lagi ngeliatin ke kita, kamu jangan gitu. Gitu, seumpama. Bahwa apapun Pak yang hadir dalam hidup kita, ayo syukuri. Pakai persepsi yang positif, pasti itu rezeki yang sangat hebat dari Allah kalau kita pahami. Susah hidup ini mau tidak bersyukur. Sebaliknya kalau kita tidak paham, susah hidup ini mau bersyukur. Sekali lagi, ilmu ini, agama ini kuncinya adalah al-fahmu, kepahaman. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah kasih dia paham. Dia paham. Paham itu di atasnya tahu. Dia bukan sekedar tahu, tapi dia betul-betul memahami secara mendetail sehingga dia tahu harus melangkah apa. Kalau kita bisa begitu, insya Allah. Agama ini indah, enak, mudah. Disukai orang, diminati orang. Rame orang pengen dekat sama kita. Kalau sebaliknya, mungkin ada yang salah dengan kepahaman kita, sehingga kita salah mengamalkan. Hadza billahi taufik, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.